semuanya, selamat malam. Suara aku ada ya? Eits. Halo Winda. Suara aku ada? Ada kak? Oke. Ya, selamat malam semuanya. Karena udah 100 kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Instagram Live aku bersama Muslimah Bangkit Academy. Kalau minggu lalu kita bahas tentang anak pertama laki-laki menikah dengan anak tengah perempuan. Kali ini kita mau bahas yang sebaliknya nih. Di sini ada yang anak pertama atau ada yang anak tengah. Anak bungsu aja hadir loh. Ya, boleh komen anak pertama atau anak tengah, atau kalian punya temen, tetangga, sahabat yang anak pertama atau anak tengah, boleh di tag atau boleh di mention untuk gabung di live pada malam hari ini. Atau ada yang punya crush anak pertama atau anak tengah yang kamu sendiri belum tahu dia bakal jadi jodoh atau enggak, yang penting yakin aja dulu. Nanti kita tikung dia di sepertiga malam ya, atau kita tikung dia di 10 hari Ramadan terakhir. Bisa. Sebelumnya aku mau tanya, teman-teman udah tahu belum seberapa pentingnya sih kita mengenal karakter pasangan kita? Nah, dengan mengenal karakter pasangan, kita jadi lebih tahu nih tentang cara berkomunikasi sama dia, cara menangani konflik, bahkan dalam pembagian peran di dalam rumah tangga, kita jadi tahu kekuatan masing-masing itu apa. Nah, biasanya untuk melihat karakter seseorang, kita banyak cara ya. Salah satunya dengan pola asuh orang tua yang biasanya kita bahas nih di Instagram aku. Bener gak sih kalau anak pertama perempuan itu mandiri, tapi keras dan suka ngegas? Bener nggak? Bener ya? Tapi bener juga nggak sih kalau anak tengah laki-laki itu slow motion banget? Apa-apa dipikirin, apa-apa dipendam. Terus kalau mau ngapa-ngapain tuh penuh pertimbangan. Iya nggak sih? Jadinya tuh kalau mau nikah aja, anak tengah laki-laki tuh harus dikode keras sama si anak pertama supaya segera melamar. Ada yang saat ini masih nunggu dilamar sama anak tengah karena dia masih jalanin aja dulu deh, nanti dulu deh, masih nabung, nanti dulu deh, belum izin sama orang tua. Ada yang pengalaman kayak gitu? Tuh, bener banget. Ya, sebelum mulai, karena udah jam segini juga ya, aku mau invite kakak dari Muslimah Bangkit Academy dulu nih, untuk bantu aku nantinya melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di question box. Ya, jadi nanti teman-teman boleh tanya ya, baik ke narasumber atau ke aku juga boleh. Kakak Muslimah Bangkit sudah hadir atau belum? Buat yang baru bergabung, jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah anak pertama perempuan menikah dengan anak tengah laki-laki. Kira-kira cocok nggak ya? Terus bener nggak sih kalau anak tengah itu membutuhkan anak pertama supaya lebih satset? Tapi bener nggak sih anak pertama perempuan tuh jadi, aduh lama banget sih, gemes banget sih ke anak tengah? Nah, nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Kakak Muslimah Bangkit,
Aku anak tunggal kehitung pertama atau bungsu sih, Kak. Nah, kalau anak tunggal itu biasanya punya dua kepribadian. Kepribadian anak pertama dan kepribadian anak bungsu. Biasanya seperti itu. Anak pertama perempuan plus anak laki-laki perempuan tuh gimana? Next time live streaming YouTube dong. Mau asal ada yang nonton. Kalau udah live tapi nggak ada yang nonton kan krik krik krik. Aku anak pertama tapi belum ada calon, Kak. Mau sedih, santai. Yang penting kita masih ikhtiar, kita masih percaya bahwa di tengah ikhtiar ini ada ibadah. Insya Allah, Allah tengah mempersiapkan seseorang di waktu yang tepat. Amin. Aku langsung invite narasumber kita aja kali dulu ya. Aku anak pertama, pasanganku anak tengah, dan banyak yang relate sama yang kakak bahas. Kalau ada masalah diem-diemannya lama ya. Nah, nanti kita tanya ya langsung sama narasumber kita. Kayaknya sih sama-sama suka silent treatment ya. Jadi kayak yang ya udahlah siapa duluan nanti yang minta maaf, siapa duluan yang negor duluan ya udah. Aku anak kedua tapi berasa anak pertama. Banyak anak pertama yang berasa anak bungsu karena biasanya orang tua manjain anaknya atau orang tua itu anak bungsu. Jadi ketika dia punya anak pertama sepertinya dimanja gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu. Nah, aku anak perempuan pertama yang insya Allah calonku anak tengah, tetapi dia lebih tertutup dan sulit ditebak. Iya, anak tengah emang pendiam, tertutup, dan sulit ditebak. Kadang kalau kita nggak tanya, kenapa, ada masalah nggak sih? Ya, kita juga nggak tahu dia sebenarnya ada masalah atau enggak. Om Burhan sudah hadir ya? Ya, loh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Isa. Halo Kak Ayu. Isa, kegiatan MBA lagi apa nih? Yang KMH 11 dan KIS 10? Baru perkenalan di grup aja sih, Kak. Besok masuk Google Classroom. Iya, jadi teman-teman Isa ini anak tengah ya. Iya. Kakaknya ada berapa? Ada satu, adik aku juga satu. Oh gitu, bener-bener tengah ya berarti. Loh, Om Burhan hilang. Isa bisa invite Om Burhan kah? Aku Disuruh nonton sama anak pertama, iya. Supaya bisa lebih sat-sat lagi ya setelah ini. Biasa. Bisa di-invite nggak Om Burhannya? ya lagi ini.
Aku sambil, oh ya, teman-teman yang punya temen anak pertama atau anak tengah, tetangga, sepupu, sahabat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya boleh diajak gabung di live kita kali ini. Boleh di tag atau mention ya, supaya lebih ramai. Anak laki pertama sama anak bungsu gimana, Kak? Kalau aku sih klop banget ya, karena si anak laki-laki ini kan senang memimpin, dan anak bungsu ini senang dipimpin gitu. Jadi kayak nyambung aja, terus anak bungsu biasanya kan butuh bimbingan, butuh arahan. Nah, biasanya kalau anak laki-laki ini bisa kasih bimbingan dan arahan itu. Save di feed ya, lagi kondangan, iya. Biasanya kambing guling cepet habis, jadi kamu harus cepet-cepetan ngantri kambing guling ya. Om Burhan berhasil nggak sih? Mana ya Om? Instagramnya lagi aktif. Oh iya, yang punya pertanyaan boleh ketik di question ya. Nanti sambil kita tunggu Om Burhannya, sambil kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Saya sama suami sama-sama anak pertamanya, jadi sama-sama keras kepala dan egois. Sedih banget gak ada yang mau ngalah. Iya. Mental aman ya, anak pertama menikah dengan anak pertama. Mudah-mudahan di next live kita bisa undang anak pertama menikah dengan anak pertama. Ortu sekarang punya anak 1, 2, 3. Ortu dulu punya anak sampai 10, bisa panjang pembahasan, bisa. Yang penting gak diem-dieman ya. Ada terus yang bisa kita bahas. Gitu aja. Nah, akhirnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu negara? Alhamdulillah, luar biasa. Loh, kompak loh ini. Perjuangan hari ini ternyata ya. Kompak loh berdua. Sebenarnya udah latihan dulu kali tadi ya. Gak justru itu. Kita belum sempat ngapa-ngapain karena banyak crowded hari ini gitu. Jadi ngurusin anak mandiin dulu lah, nidurin anak juga pulas biar kita bisa Zoom malam hari ini. Live. Oh, live ya. Ya, live Instagram. Terus takziah dulu, tadi ada tetangga yang meninggal gitu. Anak-anak aman? Aman, alhamdulillah. Iya. Isa boleh dibacain dulu dong profil dari narasumber kita kali ini. Kali ini ada Om Burhan dan juga Mbak Nurida. Halo. Halo. Halo, halo. Om Burhan ini profesional MC, aktor, dan juga backpacker traveler ya. Keren banget guys. Oh ya, Banyak. untuk project Om Burhan bisa dicek di IG-nya @hazami project, oke? Jadi teman-teman nanti yang mau wedding ya, yang butuh host, yang butuh MC, bisa calling Om Burhan. Harga bisa nego walaupun promosi ini. Harga bisa nego walaupun pembayaran dolar ya. Siap, aman Mbak. Buat Bayu bisa setengah harga kok. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Mbak Nurida. Ya Allah, Masya Allah, Mbak cantik banget. Mbak Nurida ini penulis, copywriter, penerbit, dan juga wedding planner ya Mbak? Yap, betul. Nah, penasaran karena sama-sama di dunia wedding nih. Kenalnya di mana gitu? Ya, biar suami yang menjelaskan ya, biasa. Kalau kenal agak rumit sebenarnya. Jadi kita kenal tuh secara nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu saya diminta untuk jadi host
buat acaranya doi, bedah buku. Nah, dari situ saya pikir justru sebenarnya ini nih udah ada yang punya gitu. Jadi waktu itu masih belum sempat lirik kanan dari kiri gitu, masih sekedar kayak narasumber sama host, udah selesai itu gitu. Itu awal pertama kali ketemu di situ. Nah, ternyata dari situ timbul benih-benih si merah jambu gitu. Mulai timbullah dari situ, baru berlanjut. Kita hilang udah lama banget hilang. Terus akhirnya ketemu di Facebook, dari Facebook baru mulai klik kembali. 2016 ke 2018 kali ya? Sebelumnya. Ya, 2016 itu jadi host di acara saya. Terus saya bilang, nanti kalau saya nikahan kamu jadi hostnya ya, kamu jadi MC-nya ya gitu. Kebetulan saya mau dihitbah. Waktu itu saya mau dihitbah posisinya. Oh gitu. Ternyata bukan jadi MC ya, jadi jodohnya ya. Ternyata, tapi jadi juga jadi MC waktu itu. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya itu hasil tikungan gitu. Jadi saya kenal beliau tuh pas acara dia udah mau lamaran kalau nggak salah, terus udah dikhitbah lah gitu, terus mau ngasih undangan kalau nanti dia nikah gitu, terus udah sounding nanti kalau aku nikahan tolong bantuin ya jadi MC-nya gitu. Oh udah ada yang punya gitu. Padahal di situ udah mulai itu timbul sedikit harapan gimana gitu kan gitu. Tapi ternyata alhamdulillah pas acara nikahan itu terlaksana semua. Pagi saya baca Al-Quran. Sore itu saya diminta baca selawat sama baca rawi di acara ibu-ibu. Malamnya ada acara tasyakuran sekaligus pengajian akbar gitu. Acara nikahan diminta sekaligus MC gitu. Jadi full satu paket acara nikahan kami satu hari itu ya udah jadi lengkap. Jadikan dia MC sekaligus suami gitu dalam sehari. Lebih irit nggak? Karena itu tantangan mertua semua. Jadi pagi-pagi mertua nanya gitu, bisa baca Quran nggak? Bisa gitu. Oh yaudah baca Quran gitu. Sore ibunya nanya, bisa baca rawi nggak? Bisa gitu. Malamnya nanya lagi, Han, udah MC-in aja sekalian. Oh ya udah sekalian bismillah. Berarti dari pertama kenal ke memutuskan nikah itu berapa tahun tuh? 2 tahun ada ya? Kalau untuk kenal itu kan kita hanya literally cuman kenal ya. Jadi saya itu sampai tahun 2018 masih dalam ikatan seseorang, Mbak Ayu. Nah, jadi tahun 2018 itu beliau tahu saya kosong nih. Terus bulan Juni ya. Tahu-tahu ibu saya bilang, Ai katanya ada yang ke rumah, namanya Burhan, katanya temennya Ai, katanya mau sama Ai. Hah? Burhan? Temen yang mana ya? Gitu. Jadi saya datang ke rumahnya dia tanpa sepengetahuan dia. Dia waktu itu lagi di Hong Kong gitu. Jadi tiba-tiba saya sama jubir saya datanglah niat silaturahmi, mau tahu doang nih bocah keadaannya gimana, orang tuanya gimana, sekedar itu doang awalnya gitu. Tapi ternyata begitu datang ke rumahnya gitu, dianggapnya berbeda gitu. Dianggapnya saya mau ngelamar beliau gitu. Karena jubirnya saya juga salah nih, abang-abangan saya pas datang ke sana saya bilang, Bang ini cuma ngelihat doang ya gitu, kenal deket doang. Nah disampaikan niat ke sana kalau saya tuh mau ngelamar gitu, jadi ada miss di awalnya. Akhirnya pas digituin, ini kok jadi malah saya ngelamar padahal enggak gitu tadinya. Ditembak sekalian dong sama bapak. Saya kan tipenya anak rumahan ya Mbak Ayu ya, yang kalau ada laki-laki datang ke rumah bilang kenal sama saya, pasti bapak saya di otaknya udah keluarnya ini anak mau sama anak saya gitu. Jadi langsung ditembak tuh hari itu juga. Jadi kapan mau lamarannya, kapan mau nikahannya gitu. Nah saya itu lanjut. Iya, tapi kebayang nggak sih kalau nggak ditembak kayak gitu, kira-kira mungkin bisa lebih lama dari itu ya? Kayaknya sih gitu. Kayaknya mau mikir dulu. Iya. Setuju nggak sih kalau anak tengah itu untuk memutuskan nikah, dia butuh waktu yang cukup panjang karena penuh pertimbangan orangnya. Iya nggak? Gitu nggak? Ngerasa gitu nggak? Iya. Karena kan masih banyak ada kakak, ada adik gitu. Jadi saya harus mikirin itu juga kan biasanya. Sebelum-sebelumnya gitu sih saya mikir. Kenapa agak lama? Dan mikir orang tua kalau mau nikah tuh dulu. Nah, makanya pas datang pertama kali ke rumahnya dia, agak kaget. Akhirnya ya udah langsung dari situ saya memperkenalkan diri. Ya, Bapak salam kenal, saya Burhan gitu. Niat saya kesini yang pertama mau silaturahmi, kedua mau ini, ketiga mau ini gitu. Terus saya langsung jelasin tuh kerjaan saya ini, penghasilan saya ini, kayak gitu-gitu langsung di saat itu juga. Akhirnya ya udah tanya, ya udah jadi kapan kamu siap? Kalau mengenai kesiapan, paling saya minta waktu kurang lebih. Saya pulang dulu ke rumah, saya bilang gitu, saya sampein sama keluarga.
Tapi 3 bulan dari sekarang saya akan balik lagi ke sini untuk menanggapi keseriusan saya hari ini. Langsung tuh ke depan tanpa pikir panjang. Saya pulang ke rumah, orang tua juga kaget. Gitu, tiba-tiba, lah, lu lamaran? Kok malah kasih tau gue? Kata mama, ngomel-ngomel di rumah. Nah, tadi nyambung ya, untuk meyakinkan orang tua yang anaknya nih anak pertama, itu susah nggak sih? Secara kan kayak anak pertama itu biasanya masih jadi tulang punggung keluarga. Masih belum boleh nikah dulu karena banyak banyak impian-impian yang mungkin belum tercapai gitu ya. Terus ada juga mungkin adik-adik yang masih dibiayai kayak gitu. Terus ada juga orang tua yang gak rela gitu ya, anak pertamanya dilamar sama laki-laki yang misalnya belum mapan gitu. Nah, pengalaman Om Burhan gimana nih? Maaf ya. Om Burhannya lagi bayar Shopee dulu sebentar. Jadi kalau seingat saya ya, sebenarnya orang tua saya itu bukan tipe orang tua yang rewel untuk cari menantu ya, karena posisinya memang saya menikah di usia yang memang cukup matang gitu. Tapi ada tapinya. Orang tua saya langsung nembak langsung ya, itu tadi nembak Mas Burhan. Nah, gimana tuh tadi? Kata Mbak Ayu. Yakinin orang tua. Nah, secara yang dilamar nih anak pertama loh, yang mungkin harapan tertinggi orang tuanya. Agak berat sih sebenarnya pas di awal, karena memang kan bapaknya juga cerita tuh kalau Sari tuh orangnya begini dan begini, siap nggak nanti gitu kalau mau jadi suaminya gitu. Terus bapaknya juga biasa, soalnya sebelumnya katanya banyak yang ngelamar dia ditolak, kata bapaknya gitu. Alasannya banyak banget. Terus akhirnya mikirkan, ini serius nih gitu kan, gitu. Terus saya juga mikir di awal kan, saya kan kesini juga mau sekedar silaturahmi doang, bukan mau ngelamar gitu. Terus ditanya kayak gitu sebagai laki-laki, tantang dong. Ya udah saya bilang, saya ngeyakinin cuman yang pertama, mohon maaf gitu. Kalau untuk urusan kedepannya, saya nggak bisa janjiin banyak hal gitu. Yang pasti saya cuma bisa ngeyakinin kalau anak bapak, insya Allah yakin bahagia sama saya. Kenapa? Karena yang pertama, saya yakin kalau dia jodoh saya, gitu. Saya udah pikirin mateng-mateng, saya mau hidup sama dia, bukan cuma di dunia doang, tapi kalau bisa di akhirat. Saya bilang sama bapaknya gitu. Terus kedua, saya nggak sembarangan nyari jodoh, gitu. Kalau misalkan saya udah bilang, iya, ini jodoh saya yakin, itu akan terus saya pegang, gitu, sampai saya mati, gitu. Ketiga, gitu. Bismillah deh, saya yakin karena saya suka, dan saya yakin dia juga suka sama saya, ini yang jadi pegangan saya. Yakin gitu. banget kayaknya. MC suruh ngomong. Jadi langsung yang ada di otak langsung keluar semua. Jadi bapak sama ibu di sana itu bengong gitu. Ini anak nyelocos saja sekali dikasih kesempatan ngomong. Jadi langsung dari situ ya alhamdulillahnya bapak mertua langsung percaya sih gitu. Walaupun datang sana dengan pas-pasan banget gitu, muka pas-pasan, apa pas-pasan gitu. Tapi emang agak sombong karena di luar saya bawa mobil. Ya, kalau tipe orang tua saya itu biasanya bukan dilihat dari pakai apa gitu, berangkatnya atau gimana pakaiannya, orangnya seperti apa, enggak. Biasanya tuh sambil bicara, sambil ngobrol tuh curi-curi informasi. Curi-curi kayak nyari watak gitu loh. Misalkan nih wataknya gimana gitu. Misalkan nanti di Bapak tuh apalagi tuh, Bapak biasanya tuh mancing-mancing ke arah politik. Nanti dia sambil gebuk-gebuk kah, atau misalkan dia sambil tetap santuy kah. Nah, jangan salah loh. Orang tua itu kadang ngajaknya tuh ngobrol santuy, tapi di situ dia sedang menilai. Tidak melulu bertanya soal penghasilan, tidak melulu bertanya soal kamu punya apa. Kadang tuh kayak obrolan receh yang menurut orang tua tuh sebenarnya bisa menilai karakteristik seseorang dari situ. Apalagi bapak saya tuh creepy banget kalau masalah gitu. Orang baru ngomong aja bisa ketahuan, ini orangnya sombong nih gitu. Ini orangnya gini nih gitu. Nah, untungnya saya tuh orang yang punya persiapan lumayan matang. Jadi sebelum saya berangkat ke sana, saya curi-curi informasi itu. Bapaknya dia gimana, ibunya dia gimana karakternya, adiknya gimana. Jadi begitu datang, karena udah terbiasa ketemu orang banyak, saya udah bisa, bapaknya kayak gitu, saya lihat dulu mukanya. Oke, aman, bismillah, jalan gitu. Jadi itu bisa juga jadi tips ya untuk teman-teman semuanya yang nantinya pengen datang ke temu sama calon mertua. Bisa dipelajari dulu nih orang mertuanya seperti apa, adik atau kakaknya seperti apa, supaya nanti bisa menaklukkan ya pas di sana. Iya, karena kan emang sebenarnya kalau mau naklukin anak gadis, kayak gitu, perempuan, jangan dianya yang ditaklukin, tapi orang tuanya. Kalau orang tuanya udah takluk gitu, insya Allah anaknya ngikut biasanya. Waktu pertama kali datang bawa martabak nggak? Saya bawa oleh-oleh dari Bogor. Gitu. Sengaja saya bawa yang agak lumayan banyak, gosogokan. Kalau bawa martabaknya keburu anyep nyampe ke rumah.
Oh, jauh. Perjalanan jauh soalnya. Jadi antara Bogor dengan mana nih? Brebes. Waduh, Brebes, Masya Allah. Menikah Cukup. perjalanan hampir 48 jam. Mau menikah gara-gara macet lebaran. Mungkin dari Oh, iya. situ Camer juga bisa lihat ya perjuangan calon menantunya dari Bogor ke Brebes gitu. Jadi nilai Sebenarnya plus gitu ya. sebenarnya simpelnya, kalau bapak saya simpelnya ya, karena kan kita nggak berhubungan, literally berhubungan. Jadi tiba-tiba datang ke rumah, tiba-tiba ngomong sama orang tua, itu sudah dianggap nilai plus bagi orang tua gitu. Jadi emang sebenarnya ketemu dia kan cuma sekali waktu acara bedah buku sama waktu Berarti total tuh kita ketemu 3 kali plus 3 kali. akad. 3 kali plus akad. Bedah buku, ngumpulin syarat nikah, akad. Udah. Tuh, ya, bisa dan itu jadi prosesnya inspirasi cepet nih. banget. Dikasih waktu cuma berapa? 3 bulan. Iya. Saya minta waktu itu 6 bulan gitu karena kan saya pikir buat persiapan ini itu segala macam ngumpulin apalah. Ternyata bapak iya bapak yang bilang ya. Oh iya pas lamaran dari keluarga katanya kalau lebih cepat lebih baik kata gitu kan. Terus akhirnya jubirnya saya juga salah ngomong gitu. Oh ya udah Mas Buran gimana kata gitu. 3 bulan sanggup. 3 bulan. Ya udah sanggup 3 bulan ya. Nah, langsung jadi ya udahlah bismillah 3 bulan berangkat deh. Ya. Nih ya, katanya anak pertama perempuan itu dominan, bener gak? Dan sesabar apa sih suaminya sebagai anak tengah menghadapi istrinya? Alhamdulillah. Siapa yang ngomong? Kamu. Mau sweet dulu. Ya, sabar banget. Alhamdulillah. Kan aku yang ngomong. Jadi testimoni diri sendiri dong. Iya. Kalau bukan testimoni sih, aku mau memastikan kedominanan anak pertama. Jadi dari sejak menikah sampai detik ini, kalau ngomongin dominan jangan ditanya. Itu udah benar-benar sangat dominan dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, bagaimana Kakak Nda sabar apa enggak menghadapi saya? Saya yang testimoni. Ya itu kamu testimoni gimana? Oke, jadi gini ya. Sejauh kita perjalanan menikah nih ya, dari mulai kita awal masuk ke pernikahan, saya dulu bayangannya Mbak Ayu udah ngaji nih, saya kan pernah mondok juga, saya bilang dalam hati saya, kalau saya menikah saya akan jadi makmum yang baik, akan mendengarkan suami, akan nurut sama suami. Faktanya ketika habis menikah, even hal-hal kecil kayak ini taruh di mana tuh kayak bisa nggak sih yang itu jangan taruh di situ, taruh di sini aja deh, kayaknya ini bagus. Enggak, itu nggak boleh di situ, enggak. Jadi padahal aku nggak niat cerewet, aku nggak niat ngatur, tapi kok kayak it's flow gitu. Jadi kayak mengalir aja. Kalau anak pertama memang biasanya dominan di rumah, terus tiba-tiba kita pindah rumah sama suami tuh nggak bisa tiba-tiba langsung yang oke takluk sama semua perkataan suami, enggak. Jadi literally semua dominan. Jadi saya semua ingin didengar, semua bicara saya tuh, saya mau A ya didengar dulu, entah nanti mau jadi B apa C itu nanti urusannya, harus dengar dulu apa kata saya. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan ya, MC aja takut kok sama kayak gini. Nah, syukurnya tuh kita saling mengisi nih Mbak Ayu, kita saling mengisi. Jadi tahu dong kalau anak kedua itu, saya tidak mengatakan itu lelet ya, tapi hidupnya tuh kayak slow gitu, kayak slow aja gitu, santuy aja gitu, kayak ya besok gimana enaknya begini atau enggak ya, ya udah dipikir besok aja deh gitu. Kalau kita kan ya kita 10 tahun mendatang bila perlu sudah kita tulis tuh, futuristik banget tuh, kayak misalkan besok harus begitu, lusa harus begitu, nanti gini, yang kita belum punya ini loh, enak tuh ya kita kumpul-kumpul aja dulu. Enggak, nanti juga kalau udah waktunya kita pasti kebeli deh. Udah pasti kayak sesantuy itu kan, kita gremet ya kalau anak pertama tuh gitu. Tapi kenyataan yang terjadi, yang saya omongin itu terjadi ya, kan? Ya emang. Jadi itulah fungsinya apa namanya tuh? Kita tuh menikah bukan dengan orang yang sama, tapi orang yang saling mengisi. Saya itu yang nge-push, beliau yang nge-down. Kalau saya nge-push tanpa rem, ya bisa jadi belangsak juga. Tapi kalau yang down nggak pernah di-push juga bakal mandek satu jalan. Jadi biar ketemu, seenggaknya ketemu titik terang ya harus tetap yang push, yang down, yang down. Kita sama-sama berjalan deh, itu sampai ketemu satu titik bareng-bareng di sana gitu. Tapi emang sih sebenarnya kita kan nikah, ibaratnya sudah sudah siap menerima dia apa adanya gitu. Jadi marahnya dia gitu, terus baiknya dia, manisnya dia, nyebelinnya dia gitu. Bukan cuma sekedar baik-baiknya doang, tapi semuanya kita terima gitu. Nah itu yang harus kita siapkan dari awal tuh. Makanya dia mau kayak gimana? Oh ya udah, konsekuensi perjuangan gitu ibaratnya gitu kan.
karena kan kita nikah bukan Kok kayaknya nikah sama saya beban sekali enggak ya, Pak? bukan. Karena kan nikah bukan cuma sekarang doang, tapi ke depan nih kita mau ditemenin bukan cuma sekarang, tapi sampai hari tua kan. Gitu, makanya dari awal kita harus pikirin yang baik-baik, yang asik-asik gitu. Pas kenyataan terjadi nggak asik, ya kita bikin asik gimana caranya. Gitu, benar kan? Benar. Iya. Oke. Pernah nggak sih nyuruh gitu ya, kayak nyuruh kerjaan rumah, tapi tuh nggak dikerjain gitu? Karena aku pengalaman ya, aku nikah sama anak tengah, nyuruh misalkan kayak ngangkat galon itu dalam 1 kali 24 jam tuh belum tentu dikerjain, sampai pada akhirnya ya udahlah angkat sendiri. Akhirnya tangan tuh lecet-lecet gitu kan, udahlah angkat sendiri. Nah, pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan yang tadi aku bilang, jadi harus kayak 1000 jurus nggak sih kalau ngomong sama suami anak tengah tuh? Jadi kayak ngomong dari nada 1 sampai nada 7 kayak do re mi fa sol si do sampai tinggi banget juga kadang nggak dikerjain kan. Jadi kayak misalkan kadang tuh kayak lupa, antara lupa atau kayak ngesantui gitu loh Mbak Ayu, kayak misalkan nanti juga aku kerjain, aku tahu itu nanti dikerjain gitu, aku juga tahu, cuman aku tipe anak pertama yang kalau belum dikerjain kayaknya mata tuh ngeliat mulu, misalkan yang itu loh yang belum yang iya nanti ya gitu, oke deh habis ini deh, oke deh habis, tapi dikerjain sih, cuman ya itu tadi, jadi kayak yang harus berkali-kali gitu. Curhat kan, akhirnya dibongkar bareng Mama Dede di sini. Nggak apa-apa, Tapi biar literally dikerjakan sih, cuman ya itu tadi butuh waktu yang lama, sedangkan aku kan tipe yang kayak kalau sekarang kelihatan ya sekarang dikerjain gitu. karakter apa sih yang bikin kaget setelah nikah? Ih kok ternyata kayak gini sih? Ih kok galak ternyata, misalnya gitu. Itu udah disebutin semuanya. Kayaknya itu masih 10%-nya deh. Masih ya. Lebih saya dulu kan baru kenal emang nggak terlalu lama ya gitu. Ngelihatnya yang baik-baiknya aja, yang manis-manisnya aja. Oh ini asik nih ceweknya nih. Oh ini bisa nih diajak ngomong nih. Oh ini smart nih gitu. Tapi begitu pas nikah, baru sehari, cerewet banget. Itu sih agak nyerah di situ, tapi ya udah kalau nggak dicerewetin ya Nggak siapa gerak yang mau ya? nyerewetin? Karena kita kan nggak biasa dicerewetin, ya agak aneh aja sih. Kalau Kamu Mbak gimana? Aku ya, kalau aku tuh ya itu tadi, karena aku biasanya leading ya, aku nggak bisa orang nggak ikutin instruksi aku tuh, aku nggak bisa banget. Jadi kalau misalkan belum ikutin instruksi ya terus aja gitu ngomong, jadi jatuhnya jadi aku cerewet ya. Jadi selain anak pertama kan aku basicnya emang di kepemimpinan di organisasi, di usahanya aku juga aku leader ya, jadinya ya itu tadi ke bawah gitu karakteristik leadernya, kayak misalkan suami aku punya pendapat apa aku tuh selalu nge-lead dulu, ya bagusnya gini lah aku jelasin dulu, jadi itulah biasanya yang jadi bibit-bibit di mana dominan tuh nggak bagus ya, tapi ada satu sisi di mana itu diperlukan, kayak misalkan nih ya, kita ada di masa-masa ambang ragu gitu keputusan. Nah, dominasi itu kadang diperlukan loh. Daripada ragu, slow, ya kan mending take the point gitu. Dah gitu. Terserah deh, nanti resikonya kita tanggung bersama. Nah, dominasi itu kadang menguntungkan juga. Di samping yang tadi keburukannya pasti terasa ya, kayak misalkan kita jadi berasa cerewet banget di rumah, berasa suaminya kayak tertekan gitu, hari-hari itu kayak ada aja instruksi. Enggak, kamu baik kok. Aku baik. Kamu baik, alhamdulillah. Yang paling ini ya, yang paling saya nggak bisa tekan ya, maksudnya saya nggak bisa tekan dalam diri saya adalah kalau misalkan soal pekerjaan ya, kalau misalkan ada pekerjaan yang terlibat kami berdua terlibat dalam satu proyek yang sama gitu kan, nah itu nggak bisa banget tuh. Saya tahu beliau itu capable di bidangnya, di bidang tersebut gitu, tapi tentu saja saya harus ikut campur gitu, harus pokoknya. Saya harus ngomong gitu, entah itu dipakai atau enggak, itu saya harus ngomong. Pantas saja ya, berarti label saya cerewet ya Pak. Ya, tenang, eksekusi balik lagi ke tangan saya kok. Jadi tips komunikasi setelah mengetahui karakter masing-masing ini gimana? Gimana? Kamu mau hadapi aku? Ya sebenarnya saling memahami aja sih, kan ngeliat karakternya kayak begini nih. Oke, berarti harusnya gimana nih? Oh ya udah kayak gini. Saling ngungkapin, saling memahami aja sih. Kalau saya gitu doang. Sama paling banyak apa yang misalkan kita ada sesuatu nih, langsung buru-buru dibahas, diomongin, diselesaikan saat itu juga. Jadi biar nggak kepanjangan. Komunikasi intinya sih. Sebenarnya harus nanya sih ke pasangan. Contohnya nih ya, yang nikah sama anak perempuan pertama, harus ditanya nih. Soalnya anak perempuan pertama tuh kan dia tadi kan dominan ya.
Jadi harus ditanya apakah aku harus banget ngikutin apa kata kamu, atau memang kamu mau tipe diskusi yang seperti apa, itu perlu ditanya loh. Kamu mau yang tipe yang hari ini juga saya diskusikan atau tipe yang nanti dulu gitu. Jadi ada yang sama sekali tidak mau dibantah. Kayak misalkan dia lagi ngomong nih, ya maunya tuh udah didengar aja gitu. Jangan dibantah dulu gitu. Lain kali aja diskusinya ada. Tapi ada yang mau saat itu juga dapat solusi atau saat itu juga dapat sesuatu gitu kan. Misalkan aku ngomong nih sama kamu yang harus saat ini juga selesai nih. Itu yang kita cari ya di hubungan kita. Jadi kita cari kliknya karena aku itu tipenya adalah ngatur, Mas Burhan tipenya adalah slow motion, slow aja santuy gitu. Dan aku tipenya yang harus selesai sekarang juga, harus ketemu, nggak bisa dibesokin. Otak aku mikir terus setiap saat kalau belum ketemu tuh jawabannya, belum ketemu keputusannya. Walaupun nanti keputusannya harus keputusan mengarah ke beliau, itu literally harus dibahas sekarang gitu. Nggak bisa besok, nggak bisa gitu. Berarti kalau ada konflik biasanya datangnya dari siapa duluan nih? Dari saya. Kalau yang minta maaf duluan walaupun tidak salah? Iya, harus dia. Lagi-lagi cowok harus mengalah. Jadi kalau misalkan udah nikah, jadi judulnya selamat datang di dunia pemaaf. Itu satu. Kedua, wanita selalu benar apapun yang terjadi. Dan itu terjadi. Terjadi ya. Berarti tips menghadapi kemarahan istri gimana nih? Kalau saya sih, saya nggak ambil pusing orangnya ya. Jadi kadang-kadang saya keluar dulu, kabur kemana. Kan gitu orang anak tengah gitu santuy banget. Ya udah, dia marah-marah cuek aja dulu. Ntar juga adem. Jadi saya keluar dulu, nyari angin, nyari udara segar, hiburan. Balik lagi kadang-kadang bawa sesuatu kah gitu. Terus kadang-kadang sambil sok-sok mijitin kaki. Dikasih tahu ya. Oke. Terus sambil ya minta maaf sih intinya, sambil bisikin-bisikin gitu. Love you babe gitu. Gila. Ya tergantung kembali ke perempuan itu sendiri ya. Jadi kayak misalkan kalau aku kan tipenya kalau lagi marah tuh nggak suka dibantah, nggak suka ditentang. Kayak misalkan aku bilang A tapi dia bilang B gitu. Itu kalau lagi marah udah nggak ngena tuh. Bukannya malah tambah bagus, tambah baik, hanya nggak beres. Baik itu hatinya aku, kepalanya aku tuh nggak dingin gitu. Nah, jadi biarkan aku sendiri gitu, kadang kayak gitu, biarkan aku sendiri. Karena sebenarnya anak pertama itu tuh overthinking, lebih ke overthinking nggak sih Mbak Ayu? Jadi kayak misalkan ya, banget. Aku yang marah tapi aku yang nyesel, aku juga yang sedih gitu. Sebenarnya tuh gitu. Jadi poinnya itu, please nunggu aku baik sendiri gitu. Please nunggu aku baikan dulu, baru kamu balik gitu. Jadi bener sih ketemu anak santuy, anak nomor 2, daripada kalau sama-sama ketemu yang kayak aku nih, aku nggak kebayang nih. Kalau berantem berarti langsung dong. Kalau ketemu yang adem, akunya ngobrol-ngobrol, dianya santuy aja. Santuy gitu loh. Enggak, sebenarnya kesel, sebel. Cuman kan, ya gimana caranya kita ngerubah konflik itu biar nggak terlalu berkepanjangan. Tapi kita prinsip yang kalau ada konflik dan kalau ada pertengkaran harus selesai saat itu juga. Tidak pernah mau menunda. Karena kita merasa, bukan kita ya, aku pernah punya pengalaman buruk gitu kalau soal hubungan. Kalau udah ada campur tangan orang ketiga, entah itu dari mertua, entah itu dari ibu sendiri, entah itu dari teman. Makanya kita tuh sangat menghindari bertanya atau cerita ke teman. Itu sangat poin penting ya. Emang kita penting, kita perlu punya seseorang untuk kita teman curhat. Tapi aku tuh masih merasa cukup dengan suami aku. Makanya aku selalu bilang ke suami nih ya. Iya, selalu bilang ke suami. Yang kalau kamu udah bosan sama omongan aku yang 20.000 kata sehari ini, lama-lama ngomong ke orang, itu malah kamu berdosa loh. Aku jadi buka aib keluarga loh. Jadi kamu harus jangan bosan. Kamu sehari-hari itu harus siap menampung ribuan kata dari aku daripada aku ngomong ke tempat lain. Makanya aku no medsos. Nggak pernah curhat di medsos, nggak pernah curhat ke ibu, nggak pernah curhat ke mertua. Aku curhatnya ke suami langsung. Kalau marah tuh langsung sebab keluar semua. Yang bla gitu. Oke, yang jadi masalahnya kalau habis pulang MC kan dari pagi capek ngoceh segala macam, pulang nyampe rumah udah kehabisan kata-kata tuh, udah capek, terus dia ngoceh, kita mau ngomong apa, timbalin bingung gitu kan, sebenarnya dia, kok nggak dijawab sih, kok ini, dia mau jawab apa, udah capek, mau ngomong apa, dia jago ngomong juga udah kehabisan kata-kata di rumah. Biasanya suaminya nanggepinnya kamu ngomong terus atau kamu diulang-ulang terus, perasaan kamu udah cerita ini deh kemarin gitu. Suka gitu nggak? Iya. Iya. Bosen banget kan dengan cerita yang sama diulang-ulang setiap hari?
Enggak. Enggak sih, gitu. Alhamdulillah enggak. Masa enggak? Dan bisa enggak sambil nyubit enggak. Oh ya enggak lah. Oh, dicubit ya di belakang ya. Enggak kok. Ya sebisa mungkin ya dengerin aja lah gitu. Bismillah. Walaupun di Kalau dalam hati sebenarnya berontak ya. berontak enggak? Ya enggak tetap kok. Karena kan tugas kita sebagai suami gimana caranya ngabulin permintaan istri gitu. Jadi saya mikir oh ya udah kalau selagi masih belum bisa dikabulin ya dengerin aja dulu lah gitu. Toh nggak rugi-rugi amat gitu. Walaupun batin menjerit sebenarnya. Kalau aku tuh kunci ya Mbak Ayu, kunci banget nih. Soalnya karena aku nggak tahu ini karena anak pertama atau emang karena ini pribadi aku sendiri ya. Jadi aku tuh kayak teoristik gitu orangnya loh. Jadi kayak aku tuh selalu berteori gitu. Segala sesuatu pasti ada teorinya. Makanya aku selalu bilang ke suami, ini tuh fungsi dari kita menyamakan visi ya pada saat setelah menikah nih akan selesai tuh kita buru-buru bukan malah buru-buru mau malam pertama ya, harus samakan dulu visi dan misi sebelum kamu sentuh aku gitu. Jadi kita harus sama dulu nih visi misinya. Berat. Nah, berat ya. Jadi kuncinya gini ya, kalau laki-laki itu kan memang menghabiskan katanya 6.000 kata dalam sehari. Kalau kita 20.000 kata. Bayangkan saja 6.000 itu di jam kerjanya beliau mungkin udah selesai, udah habis 6.000 ya. Nah, jadi nyampe ke rumah beliau udah nggak mau banyak kata, udah cukup yang makanannya enak yang itu dia kan kadang sebel ya. Kayak ngomongnya kayak sesingkat itu, ngerti nggak maksudnya? Ngerti kan yang? Iya. Aku paham. Kalau istri kan ditinggal suami pagi ya, berarti kan kalimatnya masih banyak tuh, baru keluar assalamualaikum ya di hati-hati di jalan ya, baru keluar gitu doang ya, 20.000 kata lagi loh keluar gitu. Makanya pas pulang tuh pasti ada aja deh, dari mulai kayak datang misalkan, yang itulah sepatunya jangan taruh di situ, itulah handuknya gitu, ini makanya mendingan di sini aja deh, jangan di situ. Misalkan aku ambilinnya makanya sebenarnya niatnya perhatian, tapi jatuhnya kayak cerewet-cerewet juga. Iya, aku paham kok, tenang. Aku paham. Tapi Ya, itulah. Tapi kalau masalah ekspresif nggak? Karena katanya kan anak tengah itu kayak flat banget. Yang ini beda, Mbak. Ini anak tengahnya agak ekstrovert. Nah, dia agak Gitu liar. ya? Lebih ke kayak dia sudah mengerti love language-nya saya. Jadi kalau love language saya ini kan kayak tindakan ya. Jadi nggak perlu banyak ngomong. Saya emang nggak perlu banyak ngomong karena saya udah ngomongnya udah diborong semua sama saya Mbak Ayu. Jadi dia nggak usah banyak ngomong. Yang penting banyak tindakan. Jadi kayak misalkan pulang nih dari mana, nggak usah ngibul banyak cintaku sayangku, nggak usah. Yang penting bawa jajanan gitu. Itu tuh wajib sih kalau suami tuh, aduh baik banget jujur. Jadi kalau pulang tuh pasti bawa teng-tengan gitu. Kalau istri tuh paling seneng kita kan nggak punya teman lagi kecuali suami ya. Kalau udah nikah tuh nggak tahu kenapa circle aku cuman suami aku anak dah, nggak pernah lagi. Nah jadi kalau misalkan dapet telepon dari suami terus nanya, ya kamu mau dibeliin apa? Ini aku lagi di stasiun Cina, produk Cina gitu. Terus aku bilang deh maunya apa, terus pulang dengan sesuatu yang aku inginkan, itu tuh udah kayak sesuatu banget, udah kayak dibeliin berlian, enggak sih bahagianya? Makanya kalau habis nge-MC suka minta sama panitia, Bang, yang itu bungkusin. Cari gratisan ya? Iya. Dari tadi banyak yang tanya, beda berapa tahun sih? Oh, kelihatannya gimana? Yang paling muda siapa, yang paling tua siapa? Katanya ya. Ayo, boleh ditebak. Pas di mau komen. nikah itu, saya tuh dianggapnya usia Enggak juga sih, aku mah 21. biasa aja. 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita kalau misalkan ditanya soal usia, kita suka amnesia tiba-tiba. Makanya pertanyaan, usia, itu makanan apa ya? Kita usia berapa sih sekarang? Gitu. Jadi nggak ada yang tahu usia kita berapa dan Nah, kan kalau untuk jarak nggak apa-apa. Kalau jaraknya sih 4 tahun. Jadi beliau ke saya itu 4 apa 5? 5 tahun. 5 tahun tapi saya emang tua suami. Iya, pastinya. Oh enggak dong. Iya. Kelihatan mukanya gimana? Iya. Biar netizen yang ngomong gitu. Tapi sekarang jadi sama gitu. Lagi awal enggak, saya kelihatan lebih muda. Enggak. Iyain aja ya. Lah, Iya. Kalau keriput dikit nih, ini hasil melahirkan ini. Oh iya, percaya. Sama kurang skincare ya. Kita boleh langsung ke question ya. Isa boleh bacain Boleh. pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya. Di question udah ada 10 pertanyaan tuh. Oke, sebentar aku cari.
Kak Burhan sama istri sama-sama ekstrovert kah? Ada yang nanya. Enggak. Yang ekstrovert tuh sebenarnya saya. Tapi kadang-kadang saya juga dua kepribadian. Gitu. Kalau lagi introvert, saya introvert banget sampai nggak mau diganggu. Gitu. Tapi kalau lagi ekstrovert, ya liar banget sebenarnya. Kalau istri, Aku yang jawab. oke. Kalau aku ekstrovert yang introvert. Jadi ekstrovert kalau untuk pekerjaan, untuk organisasi, aku tipenya yang ekstrovert banget. Aku komunikatif juga, di depan juga oke, di panggung juga oke. Tapi kalau di rumah, kondisi di rumah gitu, sebagai istri, sebagai dulu anak juga, ya anak rumahan banget, anak yang ngamar banget. Kalau aku nggak punya kegiatan, berarti aku akan di kamar all day long pokoknya. Tuh. Ya. Tapi yang nggak antisosial juga sih, masih bisa ketemu sama orang rame. Cuman saya emang kurang suka keramaian. Tapi kerjanya di tempat-tempat ramai. Makanya pas nikah saya juga kaget, saya bisa daki gunung, biasa pergi ke sana kemari. Nikah, plot di rumah nemenin istri yang hobinya di rumah aja. Iya. Oke. Iya. Gitu. Jadi gitu ya. Berasa. Ada lagi, Isa? Kalau anak pertama laki-laki, anak tengahnya perempuan gimana tuh? Itu Mbak Ayu yang jawab. Itu kemarin Itu yang di live kemarin. kita minggu lalu. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya Muslimah Bangkit ya. Tapi nanti mukanya kita-kita lagi ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke, apalagi Mbak? Ada yang nanya lagi nih, bagaimana cara meredam emosi anak tengah? Nah, Yang coba emosi tuh. justru anak pertama. Yang emosian justru anak pertama. Nggak tahu. Kalau Tapi pernah oke, nggak aku yang emosi nanggepin ya, gitu? ya. Aku yang nanggepin ya. Kalau Mas bukan emosi gitu. Karena kalau anak tengah itu tadi ya santuy orangnya ya, emosinya juga santuy aja. Jadi kayak emosinya tuh lebih ke silent treatment gitu, lebih kayak aku yang harus nanya, emang kamu lagi kenapa sih yang gitu. Jadi yang kita yang harus ngertiin dia gitu. Kadang emosinya nggak dia luapin secara langsung yang literally aku marah gitu. Kayak anak pertama kan kalau marah tuh kayak jelas nunjukin. Aku tadi nggak suka loh gitu jelas. Tapi kalau anak tengah tuh kayak ya menunjukkannya dengan santuy juga, kayak misalkan diem gitu, berubahlah sifatnya, kayak berubah gitu. Kayak misalkan tadinya biasanya dia agak ceria-ceria ngadepin kita, tiba-tiba kayak lurus aja jalan, apa sih gitu. Jadi kita tanya aja sih. Terus habis tanya, yang jelas sih tanya, kamu lagi kenapa sih ya? Ada yang salah ya gitu. Habis tanya ya paling kalau dia udah ngomong gitu masalahnya ya, terus dibahas aja sekalian gitu sampai selesai. Kalau aku tipenya. Tapi kan ini pasti beda-beda ya, setiap rumah tangga tuh, ya tadi kembali lagi, setiap rumah tangga tuh pasti ada kesepakatan atau komunikasi di awal, apakah masalah yang kita hadapi itu harus selesai saat itu juga, atau ditunda nanti nunggu sama-sama reda gitu. Tapi kita tipe yang tidak pernah saling treatment lama ya. Misalkan kalau misalkan silent cuma bentar doang ya, diem bentar doang, terus nanti ya aku nggak tahan, aku, yang kamu kenapa sih diem mulu, ayo dibahas kenapa gitu. Terus selesai deh. Iya, kalau saya sih sebenarnya benar kayak tadi. Jadi kalau misalkan marah, lebih baik saya keluar, gitu, nyari udara segar, terus ya diem sih, lebih banyak diem. Justru kalau misalkan saya marah lebih parah gitu, karena yang biasa cheerful, saya nggak akan cheerful. Saya diem kuat sampai berapa bulan, gitu misalkan. Itu beneran saya kuat kayak begitu. Sampai masalahnya hilang sendiri gitu. Atau mungkin di tengah jalan saya kesandung batu, tiba-tiba masalahnya hilang, saya balik lagi, cheerful lagi, bisa kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke karakter anak tengah masing-masing ya, tergantung lingkungan sama pola didik juga sih sebenarnya. Kalau lingkungannya asik, terus pendidikan juga asik, orang tua yang ngedidiknya asik, gitu, ya bisa jadi nggak kayak gitu juga sih. Gitu. Tapi kalau saya kayak gitu sih. Lanjut ya. Gimana nih cara menghadapi anak tengah laki-laki yang suka pelin-pelan? Enggak, aku nggak Aku pelin-pelan. kan aku yang jawab. Aku nggak pelin-pelan. Aku yang jawab. Literally bukan pelin-pelan, tapi santuy. Jadi karena santuinya itu, jadi segala sesuatunya itu lebih ke kayak gimana nanti gitu. Ngerti kan yang namanya gimana nanti, berarti kan banyak ngaruhnya. Kayak misalkan nih, sebenarnya bukan pelin-pelannya, tapi situasinya yang berubah, yang membuat dia itu akhirnya jadi berubah-ubah. Ya karena kesantuiannya itu. Jadi kayak misalkan nih ya, coba nurutin aku pakai make plan gitu, future. Nanti habis A, B, habis B, B, habis C, D misalkan. Itu kan pasti kan. Nah, anak santuy enggak. Anak santuy itu ya udah gimana besok, mau jadi C, mau jadi D, gimana besok? Besok tiba-tiba jadi Z.
gitu kan. Tiba-tiba besoknya jadi M. Nah, gara-gara itulah dia jadi kelihatan pelin-pelan. Tapi Jadinya itu plannya dari anak tengah. Tapi pada dasarnya, misalkan kita mau ke Taman Mini nih, gitu. Tadinya mau pagi-pagi naik ini segala macam. Terus tiba-tiba berubah destinasi, gitu. Tapi pada kenyataannya kesampaian semua, gitu. Walaupun dengan rute yang berbeda, jalan yang berbeda, gitu. yang tadi aku bilang kan. Jadi kayak misalkan kita tuh yang penting nyamain visi dan misi. Mau kemana titiknya? Satu titik itu kita akan sampai di satu titik itu pokoknya. Entah itu dengan planning saya atau dengan santuy ini. Justru kalau kita on plan terus kita juga bisa jadi tadi aku bilang kalau kita ngegas terus kita bisa jadi keseruduk. Tapi kalau kita santuy terus juga salah, kita nggak nyampe nggak maju-maju. Jadi kita perlu rem kan. Motor aja kalau nggak ada remnya udah nggak bisa jalan. Ya sih, gitu. Ya sih lebih baik gitu sih. Kayak ngikut. Aku ikut aja. Nah, kalau Mbak Nurida ini sama Om Burhan sering debat nggak nih? Oh, sering. Ya. Sering. Apalagi aku tipe yang nggak mau ditunda. Kalau punya pembahasan itu aku maunya didengar dan diangkat dan didebatkan saat itu juga dan selesai saat itu juga. Tapi tipe yang gimana ya? Tipe pemarah, tipe yang to the point, tapi nggak suka berlama-lama marah. Jadi aku tipe yang kalau udah marah selesai klik hilang, gitu. Okay. Jadi asal dibahas selesai, bye, udah baikan lagi. Nggak ada tuh yang namanya harus yang habis selesai marahan terus harus yang dirayu-rayu lagi, enggak. Ya udah kalau udah selesai pembicaranya ya udah selesai gitu. Ya, kita berdua kan sebenarnya tipikal anak leading ya, gitu. Sama-sama Juni, sama-sama tukang ngatur, sama-sama nggak mau diatur, sama-sama keras kepala, gitu. Nah itu gimana caranya yang sama-sama keras kepala ini, yang sama-sama leading ini bisa satu visi misi, satu jalan, gitu. Nah itu yang harus sebenarnya kita pertimbangkan matang-matang nih, siapa yang harus ngalah, siapa yang harus nge-up nih, gitu. Itu. Jadi kalau misalkan dia lagi marah, lagi segala macam, yaudah saya mencoba untuk cool down gitu segala macam. Tapi kalau saya lagi agak lumayan tensinya naik, gitu kan? aku gitu. diam. Ya, Diam aja. Jadi sambil coba deh gitu. Kayak gitu sih kalau kita coba ininya. Tapi kuncinya sih jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda. Kalau kata sekarang tuh orang ketiga tuh bukan cuma pelakor ya, bukan cuma pelakor. Jadi jangan pernah menunda tuh karena kita menghindari adanya campur tangan orang ketiga. Campur tangan orang ketiga tuh nggak harus orang yang jelek, buruk, enggak. Kadang tuh niat baik orang loh. Kadang tuh orang ngasih nasihat tuh baik. Tapi tidak baik ketika itu tidak sama dengan prinsip keluarga kita gitu. Dan tidak tepat ya? Ya, tidak tepat kadang. Jadi sebaiknya ketika ada masalah langsung on point, to the point, selesaikan sama masalahnya, selesaikan sama suami, sama istri. Jangan pernah sesimpel cerita ke orang tua sendiri ya, karena memang itu tadi orang tua mana sih yang nggak mau yang terbaik buat anaknya. Ketika saya curhat ke orang tua saya sendiri, otomatis orang tua saya akan membela saya. Akan serta-merta berbicara demi kebaikan saya. Sama ketika Mas Burhan cerita ke orang tuanya, akan serta-merta bicara demi kebaikan Mas Burhan. Itu sudah normalnya orang tua tuh begitu kan. Nah, jadi sebaiknya ketika kita ada masalah, ya sudah, kalau ada Mas Burhan yang salah toh, ya udah saya bilang, Mas Burhan kamu salah di sini gitu. Mas Burhan, saya tahu saya salah, ya udah ngomong saya ke saya, percuma ngomong ke orang lain, percuma. Yang menjalani kita berdua gitu. Gitu sih. Tapi tipsnya satu, kalau istrinya mau komitmen dengan hal ini, komitmen tidak bicara ke teman, tidak bicara ke orang tua, tidak bicara ke siapapun, ya suaminya juga harus siap mendengar 20.000 kata itu tadi. Harus bisa dicerewetin juga gitu. Kalau nggak siap ya beli headset, beli korek kuping, tutup. Gitu. dengerin aja lah. Gitu. Ya. Udah. Sebetulnya kalau bicara masalah dominan dalam sebuah hubungan itu wajar nggak sih, Kak? Kalau menurut Bayu dulu deh. Bayu jawab. Ini pakarnya langsung. Enggak sih, jadi kalau aku tuh lebih percaya gini, dominan itu dibutuhkan di beberapa kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Kalau misalnya di kondisi tertentu suami yang lebih dominan bagus, tapi ada kondisi-kondisi lainnya istri yang dominan juga bagus. Nah, makanya kenapa kita kenalin karakter pasangan kita supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing apa gitu ya. Misalnya istrinya jago di pengelolaan keuangan. Nah, dia boleh dominan di situ gitu. Atau misalnya laki-laki suaminya lebih jago di masalah pengambilan keputusan. Nah, dia bisa dominan di situ gitu. Jadi, dominan di kelebihannya masing-masing.
Lebih ke situ sih. Sepakat sih, sepakat sekali. Karena aku tim planner dan ini tim eksekusi. Jadi kalau pas eksekusi beliau harus dominan, harus dominan. Tapi kalau tim plan itu aku. Jadi kalau suami punya kerjaan tuh selalu nanya ke aku, itu plusnya ya. Jadi suami tuh plusnya anak pertama itu selalu bisa diajak merunutkan sesuatu. Karena emang anak pertama tuh kayak lebih runut gitu. Nah, tipe beliau kan tipe yang besok aja, gimana besok ngelakuinnya. Nah, orang-orang seperti itu tuh harus dikasih plan. Kalau enggak nanti kan jalannya jadi ya udah gimana nanti gitu kan. Nah, pas eksekusi aku berusaha angkat tangan. Jadi kita pernah satu project tuh. Pas eksekusi aku yang manut karena emang jujur waktu itu beliau yang jadi direkturnya ya untuk sutradara untuk web series. Nah, aku jadi penulisnya. Ketika menulis dan idenya dan sebagainya aku lebih dominan. Bahkan dari segi penentuan skenario apa namanya? Schedule shoot aku yang nentuin ya. Begini harus begini. Pada saat eksekusi aku tahu pasti banyak hal yang berpengaruh ya. Aku yang manut lah, maksudnya ini mau dijadikan seperti apa gitu. Begitu sih. Eksekusi itu ahlinya dominannya beliau. Tapi kalau plan itu kayaknya serahkan ke saya. Iya. Ya. Begitu. Begitu. Oke. Ada yang nanya lagi nih. Kak, gimana caranya buat anak tengah itu lebih peka, lebih gercep untuk lanjut ke hubungan yang serius? Oke, lebih peka kamu yang jawab. Sebenarnya dari awal emang sifat saya udah terlampau peka untuk hal itu ya. Apalagi untuk ke jenjang yang lebih serius, planning saya dari awal nggak mau main-main gitu. Makanya kenapa saya nggak mau pacaran dari awal, karena saya mau begitu dapet ini yang bakal jadi pendamping saya nih selama ke depan nih gitu, sama seterusnya selama sampai tua gitu ibaratnya. Jadi ya udah sih gitu. Karakter saya udah kayak gitu soalnya. Coba kamu jelasin. Kalau dari aku ya karena emang kalau menurut aku ya tadi kita kembali ke cerita tadi ya awal beliau melamar aku ya. Jadi anak tengah itu biar dia gercep, ya caranya dikasih target, dikasih kamu mau kapan lamarnya, kamu mau kapan nikahnya. Kalau nggak digituin aku juga nggak yakin Mas Burhan dulu langsung kita segercep itu nikahnya ya. Iya sih. Beliau itu ketemu sama bapak yang tepat di waktu yang tepat. Beliaunya memang siap menikah, ketemu sama orang yang menekan. Enggak, sebenarnya dari awal saya datang itu saya masih belum siap nikah, sumpah. Jadi tadi kan karena ditekan kan, kamunya maksudnya niatnya ke sana, meskipun belum siap kan kamu niat dong nikah. Niat ya. nikah. Tapi kan maksudnya ditekan sama bapak biar apa? Biar lebih cepat. Jadi itu tadi ketemu sama bapak yang tepat. Iya. Tepat nggak sih kamu mertuanya kamu? Oh, tepat. Jadi pas begitu saya datang, bapak kan ada kumis agak lebih tebal ya. Bapak nonton. Bapak tuh kumisnya agak tebal gitu, terus berasa banget. Horor. Iya, terus pastinya agak-agak tegas kan. Gitu. Bapak nonton. Enggak kok, emang udah siap kok waktu itu, udah bismillah mau, udah deh kapan lagi sih gitu. Dari sekarang udah mulai disiapin. Karena emang untuk pernikahan nggak bisa sesantuy itu, nggak bisa ibaratnya semain-main lah gitu, semain-main gitu. Jadi memang kalau benar mau nikah ya udah siapin. Gitu, kalau tips dari aku ya, tips dari aku untuk teman-teman nih yang perempuan yang kebetulan calon pasangannya itu anak tengah nih ya, dikasih kalau belum berani datang ke rumah, dikasih reng-rengan target kayak misalkan kamu berani aku menghitbah kapan? Kalau tidak, ya itu tadi prinsip aku tuh dulu gitu, kalau mau menghitbah, kalau tidak mau menghitbah ya sudah bye. Karena memang prinsip sejak awal setiap kali ada yang menunjukkan rasa suka, saya orangnya tipe kegeeran loh. Orang belum ngomong I love you, orang belum ngomong kamu mau jadi pacar saya atau enggak, literally udah kayak kelihatan bibit-bibit aja udah ngomong, kamu kalau suka sama saya, mendingan kamu datang aja ke rumah, datang ketemu sama bapak gitu. Nggak apa-apa GR gitu daripada kita hidup dalam ketidakpastian perasaan GR, ya kan? Kayak misalkan kita ketemu sama dia ser doang, tapi gimana? Gitu. Akhirnya saya tidak malu-malu untuk bertanya ke dia, bukan nembak ya, ini bertanya ke dia, kamu tuh suka ya sama aku? Kalau suka langsung aja ke rumah. Saya nggak malu mau dia langsung tiba-tiba ngomong enggak kok aku nggak suka, ya udah kalau nggak suka santai aja gitu. Tapi kalau kebetulan beliaunya langsung jawab iya tapi aku belum berani ke rumah, oh hapus aja dah. Kalau nggak ke rumah berarti nggak bisa. Kalau saya tuh kalau misalkan orang suka tapi ngomongnya ke saya bilang oh salah alamat. Kalau ngomong itu ke ibu saya, ke bapak saya, karena ya tadi kata Mas Burhan, kalau misalkan mau menangin hati perempuan, menangin dulu orang tuanya. Karena percuma kalau sayanya udah klik, bapak sama ibu saya tuh creepy banget kalau sama pasangan. Jadi aduh, lebih gampang saya yang menyesuaikan daripada seluruh orang tua yang menyesuaikan selera saya. Iya betul? Iya betul.
Ya, termasuk saya juga tipikal orang yang nggak pernah bilang sayang sama perempuan, love you, apalah gitu. Sampai sekarang juga saya jarang sih. Kecuali bener-bener kayak sekarang udah jadi istri, barulah dikit-dikit saya ngomong gitu. Kan ketemunya sama, untungnya ketemunya sama love language-nya itu tindakan. Aku bukan love language-nya yang harus berkata-kata ya, aku harusnya tuh tindakan. Kayak tiba-tiba beliin sesuatu, tiba-tiba, yang paling sweet itu ya kalau suami jagain anak-anak, ya nggak sih? Kayak misalkan kita tidur nyenyak, suami tuh jagain dua anak-anak. Duh, itu tuh mahal banget, mahal. Dapat suami begitu tuh. Iya kan? Udah. Biasanya yang ditidurin anak malah bapaknya yang tidur duluan ya. Enggak. Yang nyudirin anak beliau. Itu tugas nyudirin anak. Aku kan udah lelah, Oh, Mbak. udah Ibu wajib nyusuin ya. tuh lelah. Iya, nyusuin tuh lelah. Jadi kalau anaknya kebangun ya bapaknya yang meong-meong gitu. Kasih tau dong. Yang mandiin siapa yang mandiin? Bapaknya. Ya, yang nyuapin. Abaknya. Ya, yang nidurin anak yang nidurin. Abaknya. Nah, itulah enaknya nikah sama anak tengah ya. Bisa diminta tolong untuk kerjaan rumah tangga. Oh gitu ya? Oh. Nggak, kebetulan kan emang dua anak ini anak perempuan ya, yang katanya memang notabene-nya Lengket deket ke abak. nekat sama deket ke abaknya. Jadi, dan saya juga kebetulan suka banget sama anak kecil dari dulu gitu. Jadi, begitu dapat anak dan punya anak, oh ya udah nikmatin sebisa mungkin gitu. Mumpung dia masih lengket sama kita, masih mau diatur, masih lucu-lucunya gitu. Ntar kalau misalkan udah gede dikit kan, belum tentu dia mau musal-musal, nyium-nyium apalah-apalah gitu. Justru nih Mbak Ayu, aku dari mulai anak pertama ya, tidak merasakan anak-anak itu manggil-manggil ibu terus. Yang ada manggil-manggilnya abah terus. Jadi sampai sekarang kalau bangun itu nggak pernah yang ibu, enggak, tapi abah terus. Tapi anakku suka gombal sih, kayak ibuku sayang sini, ibuku sayang. Cuman gombal di kata-kata aja, literally yang dicari abahnya aja, dicari abah mana. Jadi maaf ya ibu-ibu, tidak semua ibu-ibu merasakan ditungguin anaknya depan kamar mandi, tidak, karena saya tidak pernah ditungguin anaknya abahnya. Ya. Gitu. Makasih ya. Oke, lanjut. Gimana caranya agar anak tengah mau dengerin dan nurutin kemauan perempuan anak pertama ini? Kemauannya itu dalam hal keinginan si laki-lakinya untuk memperbaiki diri. Oh. Kalau menurut aku ya, aku dominan. Tapi kalau untuk hal yang menyangkut kepribadian ya, namanya juga kepribadian. Berarti kan yang kita bahas adalah sesuatu yang memang sudah melekat ya. Itu sesuatu yang tidak bisa instan. Jadi kalau kita mau merubah kepribadian seseorang tuh tidak instan. Berarti kita harus sabar juga ya. Itu tadi, berarti kita itu sering mengingatkan, tapi kita juga tidak bisa meminta dia berubah secara instan. Jadi kan pelan-pelan aja, tapi terus aja diingetin, terus sabar, diingetin terus sabar. Namanya juga kayak kita nyiram tanaman ya. Kayak misalkan pelan-pelan tumbuhnya, nggak mungkin kan tumbuhnya langsung gede. Nah sama, kayak merubah karakter orang juga sama. Menurut aku nggak bisa langsung bim salabim abrakadabra jadi pohon gede, dari pohon kecil jadi pohon gede, nggak bisa. Jadi kalau untuk merubah karakter kamu, aku biasanya sih ya rajin-rajin ngomong sih. Kayak misalkan rajin-rajin ngomong dah intinya mah. Karena emang karakter tuh perlu waktu. Ngomongnya 3 tahun lalu mungkin dirasakan hari ini mungkin faedahnya. Kadang aku yang ingetin ke suami, coba yang waktu itu kamu nggak nurut sama aku, pasti kamu nggak kayak gini sekarang gitu. Aku kadang jadi kayak bangga sendiri kalau udah kejadian, jadi sabar aja nih yang lagi usaha buat benerin karakter suaminya yang tengah ya, suami tengah ya, suami anak tengah ini, misalkan yang lagi karakternya susah banget dirubah kepribadiannya, sabar terus aja, pasti deh nanti di suatu hari kita akan petik lah hasilnya. Karena diem-diem tuh mereka mendengarkan loh, meskipun itu tetap dilakuin gitu, tetap dilakuin lagi. Tapi lama-lama didengerin tau di sininya kayak alam bawah sadar gitu loh. Udah kita kayak kunti aja kayak misalkan yang jangan lupa gitu. Iya, aku kadang ngerasanya kayak radio bodol yang diulang gitu. Tapi ya itu tadi berbuah hasil. Ya, pokoknya santai aja, sebenarnya santai aja. Enggak, ntar ya kayak ibaratnya dikabulkannya doa sama jin, gitu. Ntar tiba-tiba ada dan jadi gitu. Pokoknya udah sih, ya elah gitu. Dikabulkan doa sama jin. Oh iya kan jin yang permintaan. Gitu. Kita gitu mulu dari tadi. Iya. Oke. Boleh 2 lagi pertanyaannya, Isa? Oke. Kak, ketika anak tengah udah ngomong panjang lebar tuh kenapa ya dia ya? Kamu? Kayaknya mungkin sudah ini kali ya, ibarat kita hidup dalam satu lingkungan
dalam waktu yang lama, kita akan saling similar nggak sih? Saling memiripkan diri gitu. Kadang yang dia miliki jadi kita milikin juga, yang pribadi yang aku miliki jadi dia milikin juga gitu. Dia tadinya nggak cerewet, jadi cerewet juga sekarang. Jadi misalkan kalau dulu tuh biasanya ngomong negur aku tuh cuman kayak misalkan yang ini sebaiknya begini, sekarang nggak, kayak aku juga niru kayak aku gitu, kayak misalkan yang sebaiknya ini bukannya begini ya, kan habis begini enaknya begitu, kamu sekarang planner juga ya gitu. Jadi lama-lama tuh kayak saling mempengaruhi gitu. Dan satu lagi, kalau udah banyak ngomong itu biasanya dia udah, kalau aku ya memandang Mas Burhan tuh biasanya pasti dia udah mendem lama. Dia kan tipe yang selama ini aku dominasi nih. Bayangin dong, hidup sama orang dominasi, berarti kan lebih mending dengerin dulu, terus nanti baru selesaikan. Nah, mungkin udah saling menumpuk tuh, berapa kali nggak pernah punya kesempatan bicara. Jadilah pada satu saat itu, dia bisa jadi bicara lebih banyak. Mungkin tuh bisa jadi begitu juga, ya kan? Tapi sih poinnya adalah, kembali lagi tadi komunikasi, ya kan? Iya. Tapi aku emang suka banyak ngomong kok, banyak bercerita. Iya. Jadi tipikalnya saya, kalau misalkan ada sesuatu, balik dari mana, saya suka berbagi cerita tuh sama istri gitu. Jadi juga ngerasain apa yang saya rasain, apa yang saya lihat gitu. Sebisa mungkin saya gambarin tuh yang terjadi di sana gitu. Sekalian mengen-mengenin sebenarnya. Iya, main-mainin orang rumah yang selalu di rumah terus sepanjang masa. Gitu Kakak. Satu lagi ya. Kak, cara ngungkapin perasaan yang tepat ke anak tengah gimana ya? Ceritanya lagi nge-crush nih. Ngungkapin perasaan. Oh, jadi ngungkapin ke crush ya? Aduh, aku kurang pengalaman ngungkapin perasaan ke crush. Tapi kalau aku kayak tadi, aku tuh nyinggung-nyinggung biasanya, kamu nggak pengen main ke rumah aku gitu? Gitu kalau aku ke crush tuh kayak gitu. Kamu nggak pengen main ke rumah aku? Kamu nggak pengen kenal sama orang tua aku gitu? Jadi aku cenderungnya bukan yang ngungkapin perasaan. Aku kurang tahu yang dimaksud ya, maaf. Aku kurang tahu yang dimaksud apakah ngungkapin perasaan secara langsung aku suka sama kamu, atau misalkan perasaan bagaimana. Tapi kalau aku ada di posisi itu, aku biasanya tipe yang mancing-mancing. Kayak misalkan kayak, kamu mau nggak di hari raya Idul Adha nanti makan sate di rumah aku? Kebetulan orang tua aku lagi masak banyak, gitu biasanya. Dan aku biarin orang tua aku yang nyosor, bukan nyosor dalam artian ngomongin anak aku suka sama kamu, enggak, curi-curi dulu apakah dia cocok nggak sama anak aku gitu. Aku selalu minta tolong orang tua aku untuk kayak gitu. Jadi kayak kalau punya teman incaran nih, aku biasanya ngundang makan ke rumah gitu. Kayak misalkan, Bu, nanti temen aku mau datang ya rombongan, tapi Ibu incerin satu ya, yang si ini namanya gitu. Nah nanti ibu tuh yang perhatiin dia tuh, entah itu ngajak ngobrol atau apa. Terus kalau kata ibu bilang Oke, bagus. Jadi aku akan buka tuh pintu. Oke, nanti aku akan buka sinyalnya akan aku pertinggi buat dia segera melangkah ke arah yang lebih serius. Entah itu ngomong dulu ke aku, entah itu ngomong ke orang tua. Intinya kalau udah tahu dia bagus itu apa, untuk menghindari sakit hati. Kalau misalkan ternyata nggak jadi nikah kan sayang juga ya. Jadi kalau misalkan masih sekedar penjajakan gitu, kan kita masih it's okay. Orang tua nggak cocok, ya udah bye gitu. Itu kalau kondisinya kayak gitu. Tapi kalau kondisinya sekarang udah jadi suami istri, gitu, gimana? Maksudnya gimana? Untuk cara jadi suami istri? Ngungkapin ke anak tengah? Oh, tergantung love language-nya masing-masing. Kalau Mas Burhan kamu, selama ini aku juga tipenya bukan yang I love you, sayang kamu. Enggak sih, aku tipe yang kayak tiba-tiba peluk, tiba-tiba cium, udah gitu aja deh. Aku geli kalau ngomong. Ada nggak sih, banyak kan cewek, nggak semua cewek itu sweet tau, nggak semua cewek itu sweet dalam pembicaraan ya. Sweetnya aku tuh justru harus ditelaah, harus pakai penelitian sweetnya. Jadi kalau misalkan suami aku ini nggak ngerti aku, nggak mungkin tahu kalau aku tuh sweet. Aku tuh sweetnya juga cerewet ya, kayak misalkan, ya kamu tuh sakit, ya Allah kamu tuh ini, harusnya tuh tadi kamu pakai mantel, ini kan jadinya begini. Jadi sebenarnya tuh aku tuh sayang, tapi nggak bisa ngungkapin sayang literally pakai kalimat. Gitu. Iya. Tapi kalau saya sebenarnya ya ucapan juga, tindakan juga biasanya. Ya, kan? Berarti nanti malam harus dikasih I love you terus ya setiap hari. Aman, kalau itu selalu ada, tenang. Iya. Dan selalu ada GoFood atau GrabFood untuk mengungkapkan itu semuanya. Bang, ntar pakai tulisan ini ya. Bang, ntar pakai tulisan kita ini. Tuh kadang iseng nih ya, kalau misalkan lagi berdua-dua gitu, tahu-tahu tiba-tiba GoFood datang nih dari luar gitu. Terus di situ ada tulisannya gitu. Sesimpel kayak misalkan semangat ya istri gitu. Atau misalkan
selamat apa ya gitu gitu sih sekarang ya dunia. Ini kita nggak di-endorse sama mereka ya? Enggak. Oke, enggak. Dunia makin canggih, ngungkapin cinta juga makin canggih ya. Jadi kayak misalkan kadang gini apa ya namanya, aku agak geli juga kalau tiap hari suami tiba-tiba I love you sayangku sarangnya gitu, agak geli juga ya. Tapi kalau misalkan kayak variatif gitu, besok tiba-tiba momentum kayak misalkan tiba-tiba aku masakin sesuatu yang enak, itu menurut aku udah ngungkapin cinta. Tiba-tiba suami pesenin sesuatu buat aku, itu menurut aku suami aku udah ngungkapin cinta gitu. Pas kelahiran gimana, mau cerita nggak? Enggak, panjang nanti. Udah habis ya pertanyaannya? Masih ada berapa sih, Kak? Ya boleh satu lagi deh. Oke. 9 tank. Oke. Kak Nurida gimana bisa yakin sama Kak Burhan yang santuy? Oh, itu dari aku yang nanya. Enggak, jangan nanya itu. Kalau itu dari muka juga udah meyakinkan. Jadi dia bakal lantah kalau misalkan soal itu. Enggak. Oke. Kalau aku ya, bagaimana bisa yakin sama Mas Burhan? Karena literally kita kenal itu ketemunya cuman sebentar-sebentar, tentu sulit dong untuk yang kayak klik kayak oke, aku yakin gitu. Ya pertama kalau untuk perempuan ya, untuk yakin itu perlu melewati berapa tahap. Pertama itu adalah perasaan dirinya sendiri. Kedua adalah sesuai apa enggak dengan rencana dia ke depan dari segi ya dari segi agama ataupun dari segi apapun tuh kriterianya harus sesuai kan. Yang ketiga adalah orang tua. Jadi kita tuh harus ngefilter itu, coba bayangkan. Jadi sulitnya jadi perempuan tuh seperti itu ya. Kita tuh nggak usahanya kita untuk dapetin jodoh nggak berhenti sama kita suka, dia suka terus klik, enggak. Perempuan itu kan kita harus melewatin tadi restu orang tua yang biasanya itu di situ perjuangannya juga tidak mudah gitu kan. Jadi aku biasanya memulai untuk mengamankan perasaan aku biar nggak mudah hancur gitu ya. Aku memulainya itu dari orang tua. Orang tua harus klik dulu, baru aku cari sesuatu yang klik dalam diri dia untuk aku gitu. Karena orang tua aku literally aku tanya-tanya dulu gimana menurut ibu, gimana pandangan bapak sama ibu ke Mas Burhan gitu. Terus aku juga sholat yakinin diri gitu kan. Terus aku juga memang gimana nggak yakin sih tiba-tiba datang ke rumah jauh pula 24 jam gitu kan. Menurut aku sih kayak worth it to be my husband gitu. Iya sih. Kamu ngerasa nggak worth it nggak buat aku? Ya kamu gimana ngerasa? Gitulah kira-kira. Ya, walaupun di perjalanan pas kita sudah selesai siap buat nikah tuh, gitu selesai lamaran segala macam, ada aja tuh sandungan-sandungannya lah gitu. Ini itu segala macam yang kata orang-orang di dunia maya dijelasin. Ntar kalau misalkan udah mau nikah halangannya ini. Ternyata gitu kita ngerasain semua tuh kayak gitu tuh. Tiba-tiba ada yang banyak yang pada nempel lah, banyak yang pada nawarin anaknya lah, banyak yang pada nelfon datang ke rumah lah, banyak ya gitulah. Gitu itu dari segi yang satu sisi, belum sisi yang lain-lainnya. Banyak banget. Pokoknya kalau pas mau menikah itu mendadak kita tuh jadi orang paling laku di dunia. Jadi semua pada telepon kita gitu yang cowok. Kayak kita akan jadi kita akan mikir, nah lo kemana aja? Coba lo kemarin yang lamar gue gitu. Lah coba sih kemarin dia yang nikah sama aku gitu. Sebenarnya itu tuh kayak godaan setan, tau gak sih, kayak membuat kita kayak berandai-andai. Kan berandai-andai itu bagian dari yang dilarang ya, kayak misalkan. Jadi untuk memantapkan hati itu penting sekali. Sholat itu juga penting. Kalau misalkan kita udah klik, orang tua udah klik, tapi ada aja tuh biasanya yang bikin galau ya itu tadi. Sholat, doa, terus ya ada baiknya sih menurut aku kayak berhenti dari circle sih. Aku waktu itu waktu mau nikah justru menghentikan circle. Aku berhenti diskusi, berhenti bertanya. Dan memantapkan hati. Karena kalau masih nanya-nanya, masih bertanya-tanya, masih ikut diskusi sama temen, gimana sih Mas Burhan gitu? Atau gimana sih calon aku begini gitu? Menurut aku udah nggak saatnya sih kalau udah di hitbah ya. Kalau mau cari tahu itu sebelum itu. Kalau mau cari tahu karakter tuh sebelum hitbah, sebelum masuk ke proses hitbah menurut aku. Jadi pas pada masa ta'aruf, pas pada masa kenalan gitu, penjajakan itu sebisa mungkin semua karakternya, semua tentang dia tuh udah kita ketahui. Jadi pas setelah hitbah tuh udah saatnya kita tutup buku. Udah tutup telinga, tutup buku. Namanya juga hitbah. Berarti kan udah menuju ke pernikahan ya. Kita udah ngomongin undangan, udah kedua keluarga udah ketemu. Jadi ada baiknya, udah berarti antara kita, calon, sama keluarga gitu aja. Gitu. Ya, setuju. Oke. Isa, boleh
di closing ya karena sudah jam 9. Mungkin Dede Oh iya, Bayu nggak berasa. anaknya 2 ya, Om Bur. Pasti. Anaknya Iya. 2, alhamdulillah, dari istri pertama. Dan selamanya. Gitu. Iya, Isa, silakan. Mbak Nurida, makasih ke Om Burhan. Makasih. Sama-sama. Makasih Mbak Ayu, Sama-sama. Mbak Ica. Ya, sampai jumpa di next perbincangan selanjutnya. Ya. Hari ini libur host karena Teman-teman, jadi makasih juga narasumber semua. ya. Ya, Akhirnya saya bisa mengeluarkan omongan saya setelah menikah 3 tahun. panjang ya. Oke. Ini eksklusif loh. Saya nggak pernah ngomong sama orang tua saya sendiri loh soal pernikahan ini. Sebenarnya banyak banget yang masih kita sembunyiin, gitu. Banyak hal, Sembunyiin. tapi next time. Iya. Mau ini, Boleh, mau Apa? kalian promosi. Apa Oke, tuh? saksikan dan Jangan. saksikan selanjutnya. Dan ketahui selanjutnya cerita tentang kami berdua dalam buku saya yang berjudul gitu. Jangan. Enggak lupa. Ya, Mbak Ayu, makasih ya sekali lagi udah diundang buat jadi narasumber. Ya, saya selalu buat semuanya. Salam buat ayang bebek di rumah. Mbak yang di sana, makasih juga. Semuanya makasih yang sudah nonton. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Isa lanjut. Makasih semua yang udah nonton ya. Semoga cepet dapet jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum semuanya. Iya. Waalaikumsalam.